Nah, ini dia. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Alah, paham tu, just ngerat yang punya. Nah, bukan kau panjang tu mah, tungkulatan dakwahnya. Ini adalah markasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini, lagi dan lagi kita akan membahas mengenai kesesatan Salafi Wahabi, mengenai kesalahpahaman Salafi Wahabi dalam memahami ajaran kemurnian ajaran agama Islam. Tapi bedanya kawan-kawan, di video kali ini, video ini harus betul-betul viral di kalangan umat. Karena apa? Karena isi dari video ini betul-betul merupakan full daging semua. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu, kami sebagai admin juga memperlihatkan, juga mengupload video yang berupa full isi daging tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin. Di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbedaan dengan para Salafi Wahabi yang mereka tentunya mereka hanya mengaku-ngaku, bahkan mereka sangat bertolak belakang sekali dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kawan-kawan, di sini kita akan melihat video dari Kiai Abdul Wahab yang mana beberapa bulan yang lalu beliau sempat mengisi acara kajian di Provinsi Riau, tepatnya di Masjid Raya An-Nur. Oke kawan-kawan, tidak perlu berlama-lama di depan. Langsung saja kita simak video ini yang harus kita viralkan tentang ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita simak video ini sampai akhir. Harusnya itu kenal, jadi tidak kenal. Akhirnya kita terasing dari turas kita sendiri, kita terasing dari warisan nenek moyang kita, dari warisan ulama-ulama kita, guru-guru kita tidak kenal lagi. Nah, saat itu terjadi, muncullah golongan-golongan lain yang memperkenalkan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya isinya berbeda. Ya. Nah, kita akan mencoba membahas itu dalam waktu yang sebenarnya singkat. Ya, tapi semoga saja bisa maksimal. Saya izin, saya harus berdiri supaya saya bisa melihat ini layar. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan turasnya. Ya. Sebelum membahas definisi dari turas aswaja, apa itu turas Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mau tidak mau kita harus membahas apa aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dulu. Sebab kalau tidak didefinisikan, tidak tasawur tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, maka kita nggak akan kenal, nggak bisa menentukan apa itu turasnya. Aswaja adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang berkomitmen pada dua hal. Dari namanya Ahlus Sunnah, pertama berkomitmen pada sunnah. Dia adalah apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang perpecahan umat, yang selamat hanya satu, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah apa orang yang mengikuti apa yang aku lakukan dan apa yang sahabat-sahabatku lakukan. Ini adalah Ahlus Sunnah. Kemudian komitmen yang kedua adalah al-jamaah. Jamaah itu artinya kelompok. Jamaah itu artinya jamaatul muslimin. Bukan jamaah-jamaah kecil, tapi jamaatul muslimin. Kelompok orang Islam. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah
ketika menjelaskan fenomena yang sama perpecahan umat Islam, dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan ketika ditanya manhum siapa, mereka adalah al-jamaah, yaitu jamaatul muslimin. Bukan jamaah-jamaah kecil yang terus kemudian ada orang ngaku bikin kelompok, ini imamnya begitu terus ngaku ini jamaah, itu bukan seperti itu. Tapi jamaah kaum muslimin. Kemudian aswaja ini bisa dilihat dari segi politis di masa lalu. Istilah aswaja ini merujuk pada kelompok yang disebut sebagai muslimun, kelompok yang dikenal sebagai orang Islam tanpa ada embel-embel apapun, tidak ada nama kelompoknya, pokoknya orang Islam itu saja. Mereka adalah orang yang di masa sejarah awal Islam ketika ada perpecahan macam-macam kelompok, mereka disebutnya ya muslim begitu saja, tidak masuk ke firqah-firqah yang ada. Nah, jadi mereka bukan Khawarij, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Murji'ah dan seterusnya. Jadi tidak ada penanda kelompoknya. Ya kaum muslimin begitu saja. Nah, ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Isfirayini, Abul Mudhaffar Al-Isfirayini dalam kitab At-Tafsir Fid Din. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah disebut firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah itu adalah al-jamaah. Nah, sifat al-jamaah ini kata Imam Al-Isfirayini ini muhtasatun bina. Ini khusus ya, khusus untuk kelompok kita saja. Kelompok kita, beliau Abul Mudhaffar Al-Isfirayini adalah seorang Asy'ari, seorang imam dari Asy'ariyah. Nah, kenapa? Karena kata beliau semua kelompok yang ada itu menyebut mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Semua firqah Islam menyebut kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu merek kita. Merek kita, Asy'ariyah Maturidiyah itu merek kita. Nah, kemudian mereka bukan nggak bisa ini Khawarij disebut begitu karena mereka Khawarij itu nggak suka al-jamaah. Mereka memecahkan diri dari jamaatul muslimin. Nggak pantas. Rawafid orang Syiah nggak bisa karena Rawafid orang Syiah mencil dari jamaatul muslimin. Nggak bisa juga. Kemudian Mu'tazilah, gimana Mu'tazilah mau disebut al-jamaah wong mereka tidak mengakui ijma'. Ijma' kesepakatan seluruh ulama, kesepakatan kolektif ulama di satu masa. Lah, Mu'tazilah nggak mengakui itu, berarti nggak menganggap adanya jamaah. Nah, jadi kelompok-kelompok yang lain itu nggak bisa disebut sebagai al-jamaah karena mereka bikin satu faksi sendiri, mencil dari kaum muslimin secara umum. Oke. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah komitmen pada as-sunnah. Ya, as-sunnah. Bagaimana wujud komitmen pada as-sunnah ini? Disebutkan lanjutan yang barusan ini. Mereka adalah yastamiluna fil adillah syar'iyyah kitab Allah wa sunnat rasulih wa ijma' al-ummah wal qiyas. Mereka menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan ijma', menggunakan qiyas. 4 dalil utama ini digunakan semuanya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kelompok yang lain pasti menggugurkan salah satunya. Ada yang Quran saja tidak mau hadis. Ada yang mau Quran hadis tapi tidak mau ijma'. Ada yang mau ijma' tapi tidak mau qiyas. Tidak mau ijtihad ulama. Tidak mau. Maunya kalau sudah tidak ada berarti langsung bid'ah. Iya kan, qiyas itu kan supaya bisa mengungkap apa yang tidak ada nasnya supaya kita bisa tahu hukumnya. Itu kan qiyas. Pokoknya kalau tidak ada nasnya langsung sikat bid'ah. Nah, ini gimana ini? Matilah qiyas. Kan? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka memakai seluruh dalil ini, sedangkan kelompok-kelompok yang lain mereka hanya mau satu, kemudian yang lain atau sebagian selebihnya tidak dipakai. Ya. Oke, itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri al-jamaah juga adalah ini, pantang mengafirkan. Pantang mengafirkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu orangnya nggak mau mengafirkan ahlul qiblah.
Disebutkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam ini kitabnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pantang mengafirkan sebagian yang lain. Kalau ada perbedaan dan perbedaan itu sunnatullah, mustahil perbedaan itu dihapuskan, itu mustahil. Tidak mungkin perbedaan pendapat itu kemudian jadi satu, itu tidak mungkin. Karena Allah memang ingin umat Islam ini berbeda pendapat. Memang ingin. Buktinya apa? Contoh, buktinya. Dalam Al-Quran disebutkan orang iddah wanita itu apa? Salah satu kuru. 3 kuru. Apa kuru? Menurut Imam Syafi'i suci. Menurut Imam Malik haid. Yang mana? Menurut ahlul lughah yang memang bisa dipakai untuk suci, bisa memang dipakai untuk haid. Sejak zaman dulu itu begitu. Quran memakai lafaz kuru, gak memakai kata tuhar, gak memakai kata haid. Tapi sengaja memakai kata kuru apa? Supaya ada perbedaan pendapat. Karena itu sunnah. Menentang perbedaan pendapat itu berarti menentang sunnatullah. Nah, tapi ketika ada perbedaan pendapat, ini cirinya. Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da. Mereka sama sekali tidak mengafirkan sebagian yang lain. Beda pendapat, oke, tapi tidak dikafirkan. Walaisa bainahum hilafun yujibut tabarri wa takfir. Di internal Ahlus sunnah tidak ada perbedaan yang menyebabkan mereka saling mengafirkan atau saling berlepas diri. Beda dikit langsung, oh itu bukan kelompok saya. Langsung tahdir, tidak. Ya beda, ya beda. Tidak perlu sampai gimana-gimana. Nah, terus ini ada cerita ini. Ada cerita dari Tafsir Fiddin lagi. Mereka itu ada kelompok ahlul bid'ah ya. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ketemu. Apa jadinya? Ketika ada perbedaan pendapat, masing-masing orang di situ saling mengafirkan satu sama lain. Gak bisa ketemu, saling tahdir, saling berlepas diri. Nah ini biasalah, orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu. Jadi kalau ada jamaatul muslimin yang kemudian mengidap penyakit ini, ya itu berarti dia bermasalah. Dia sudah keluar dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Ahlus Sunnah dari sisi pragmatis. Kalau itu tadi teoritis, ya siapa itu kelompoknya? Semua bisa mengklaim kelompok siapa. Tetapi dari sisi pragmatis yang sudah siap pakai, Ahlus Sunnah itu adalah kelompok yang dalam akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya mengatakan idza utlika Ahlus Sunnah wal Jamaah fal murad bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan secara mutlak, yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke. Apa Asy'ariyah Maturidiyah? Pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kok enggak ikut Rasulullah? Bukan enggak ikut Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan metode para imam ini. Sama kita bermadhab Syafi'i, artinya kita mengikuti Rasulullah dengan metode usul fikih yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Mengikuti Rasulullah semua, tidak ada yang tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Kemudian ini Imam Ibrahim Al-Laqani beliau menjelaskan ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kemudian berpegang kepada sunnah, ya, berpegang kepada sunnah dan kemudian diikuti oleh al-jamaah, ya, sehingga mereka semuanya disebut Asy'ariyah, ya. Wasummu bi ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ini adalah merek dagang, ya, kalau dalam bahasa sekarang merek dagang Asy'ariyah. Bukan yang lain. Munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti Asy'ariyah. Orang kalau mau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia harus bicara Asy'ariyah. Karena ini merek mereka. Jadi tiap kelompok itu punya jargon, punya merek, punya label.
label Ahlussunnah wal Jamaah ini milik Asy'ariyah. Ya. Kalau kelompok lain ngaku, itu ya ngaku aja. Kita jelaskan sebentar lagi. Oke, kita skip ini, bisa dibaca sendiri. Dari sisi fikih, mereka adalah yang ikut 4 mazhab, ya seperti tadi. Oke, sekarang lah ini yang penting juga. Ada aswaja minoritas. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah tapi minoritas. Disebut minoritas karena bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Di luar ini ada kelompok lain. Ya, yang biasanya tidak disebut memang. Ketika bilang Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok ini tidak disebut. Siapa kelompok ini? Nah, ada macam-macam. Ini ada yang mengatakan, Imam Muhammad Al-Bakki mengatakan, wabil jumlah fahum bil istiqra' salasu tawaif. Ahlussunnah wal Jamaah ada 3. Pertama, ahlul hadis, yaitu yang dalilnya adalah adillah as-sam'iyah. Kemudian yang kedua adalah ahlun nazar, para pemikir. Para pemikir mereka adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah. Hanafiyah ini Maturidiyah, sama. Kemudian syekhnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan syekh Hanafiyah namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga adalah ahlul wujdan wal kashfi wahum as-sufiyah. Ini kelompok yang ketiga. Sufi. Sufi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Oke, ada juga yang mengatakan Athariyah, imamnya Imam Ahmad, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tambah lagi Athariyah. Berarti kelompok pengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang asli. Kemudian ada lagi yang mengatakan 4 Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Mereka adalah muhadditsun, ahli hadis, sufi, asy'ari, maturidi. Ya, macam-macam. Tapi kelompok-kelompok ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan hanya 2 itu tadi. Kemudian pedomannya apa untuk menentukan Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Intinya, semua yang mempunyai kesamaan dalam 2 prinsip pokok tadi, mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, maka disebut sebagai aswaja. Apapun nama kelompok dan organisasinya. Kita nggak usah nyebut misalkan Ahlussunnah wal Jamaah siapa? NU misalkan. Ya NU Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bukan hanya NU. Ya Perti, ya yang lain, semuanya pokoknya mengikuti prinsip pokok tadi, maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat akidahnya itu satu, tentang hal yang wajib, jaiz dan mustahil. Meskipun beda-beda jalan untuk sampai ke sana. Ya. Jadi pedomannya itu wajib, jaiz, mustahil harus sama. Sifat 20 itu harus sama, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf yang esensial. Kalau cuman beda istilah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah punya sedikit beda istilah tentang sifat takwin apa, itu tidak masuk hitungan. Secara esensi sama. Nah, bahkan yang terang-terangan menyatakan anti Asy'ariyah, bahkan nggak setuju terhadap Asy'ariyah, itu juga masih aswaja. Kita masukkan sebagai orang aswaja, meskipun dia anti Asy'ariyah. Misal, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini, Ibnu Hazm Al-Zahiri, itu kalau mencela atau mengkritik Asy'ariyah luar biasa, sampai pada taraf hampir mengafirkan sepertinya. Macam-macam. Tapi beliau ketika menjelaskan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ternyata salah-salah. Beliau mengkritik Asy'ariyah panjang lebar, tapi kritiknya salah. Enggak masuk. Jadi ada kaul-kaul yang bukan kaul Asy'ari dinisbatkan kepada Asy'ari. Akhirnya salah. Yang benar itu begini. Nah, ternyata ketika menyebut yang benar begini, ya itulah Asy'ari yang sebenarnya. Ya beliau anti Asy'ari, tapi sebenarnya beliau akidahnya ya sama dengan Asy'ari. Lah ini ya kita sebut beliau tetap aswaja, cuman salah paham. Jadi nyerang karena enggak paham. Ya tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibnu Qudamah seorang imam Nawawinya lah versi Hambali. Alim faqih, mujtahid, ya. Tapi kalau menjelaskan tentang Asy'ariyah sama. Bukan hampir sampai takfir kalau ini. Mengafirkan. Asy'ariyah itu tidak mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah misalnya. Dapat dari mana itu kan?
Yang benar itu begini, yang begininya itu tafwid ternyata. Ya sama lah dengan Asy'ari. Ya Asy'ari cuma Ahlussunnah wal Jamaah tetap sama dengan Asy'ari, cuma salah paham gitu. Jadi meskipun kata-katanya itu menyerang, ya nggak ngaruh, ya hanya menunjukkan orangnya tidak paham, begitu saja. Loh, ini imam mujtahid kok dibilang tidak paham. Ya, ini bukti bahwa mereka manusia. Ya. Saya bukan mencela. Saya mengungkapkan bahwa mereka manusia. Demikian juga yang menyatakan anti kitab kalam, nggak suka kitab kalam sama sekali. Misalnya Said Al-Haddad ya, dari Yaman. Beliau itu kalau ada kitab kalam enggak mau. Ilmu kalam itu dibilang ilmu yang enggak manfaat sama sekali. Kalau mau tahu makrifat, kalau mau wusul pada Allah, jangan pakai kitab kalam, enggak bisa itu. Ya ibadah saja, zikir saja gitu. Imam Al-Haddad. Ya. Imam Sanusi ditahdir, wes jangan pakai belajar itu. Kitab-kitabnya Sanusi enggak usah. Dan seterusnya. Itu pernyataan Imam Al-Haddad. Terus gimana? Ya beliau Asy'ariyah. Kalau ini beliau menyatakan sendiri bahwa beliau seorang Asy'ari. Oke. Jadi begitu cara kita menyikapi Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Nah, baru sekarang kita akan bahas turas-turasnya. Karena kalau kita saklek Asy'ariyah, Maturidiyah, tok begitu kan. Ya akhirnya banyak orang yang harus kita tendang gitu. Padahal sebenarnya akidahnya sama, cuma salah paham gitu. Jadi kita harus objektif ketika membahas ini. Nah, turas aswaja. Turas aswaja itu apa? Warisan literatur keilmuan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang punya ciri-ciri seperti itu tadi. Pantang mengkafirkan, komitmen pada as-sunnah itu jelas, kemudian komitmen pada al-jamaah itu jelas. Nah, dari segi cakupannya, turas aswaja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, turas aswaja dalam makna luas. Ahlussunnah wal Jamaah dalam makna yang luas itu mencakup segala literatur keilmuan ulama aswaja dari berbagai cabang ilmu. Ada ilmu tafsir, hadis, sejarah, akidah, fikih, tasawuf, ilmu alat, dan semuanya. Mereka semuanya itu kitab-kitabnya disebut turas aswaja. Ya, belajar ilmu alat. Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Ibnu Malik seorang aswaja. Punya salah satu muridnya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang Asy'ari. Ya. Di kitab-kitab ini sampai kitab sastra, kitab segala macam, kalau di muqaddimahnya biasanya ada sedikit pujian terhadap Allah, Rasulullah, dan sedikit yang menggambarkan akidah mereka. Nah, itu menguatkan. Apalagi kalau kita bicara kitab tafsir, ini tafsir itu banyak sekali pembahasan tentang akidahnya. Ilmu hadis juga sama, sejarah juga sama. Kitab-kitab sejarah menjelaskan sejarah masa lalu biasanya ada komentar-komentar. Oh ini Ahlussunnah wal Jamaah, oh ini bukan, oh ini begini, oh ini begini. Itu juga turas aswaja. Nah, kita kalau mau membahas ini turas aswaja dalam makna luas, ya nggak bisa, terlalu banyak. Kita bahas yang nomor 2, turas aswaja dalam makna yang sempit. Turas aswaja dalam makna yang sempit. Apa? Literatur para ulama aswaja dalam bidang akidah. Ini yang kita bahas kali ini. Karena ini juga yang paling penting. Ya, acara ini, dari inti acara ini kita bahas tentang turas aswaja dalam sisi akidah. Kalau bahas semuanya ya terlalu banyak. Oke. Urgensi mengenal turas aswaja atau turas Asy'ariyah. Apa? Pertama, berbeda dengan dari kondisi beberapa abad yang lalu di masa ini, masa sekarang, turas aswaja, turas non aswaja, turas di luar aswaja masih disebarluaskan terus menerus dan lahir karya-karya baru. Sekarang kalau antum semuanya buka Google, tanya kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau tanya permasalahan Ahlussunnah wal Jamaah, yang muncul biasanya dari non Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, biasanya. Kenapa? Rujukan-rujukan terbaru itu banyak dikarang oleh mereka. Yang kita enggak. Ya, ulama-ulama kita entah lebih sedikit karyanya daripada yang bukan aswaja. Ya. Kenapa? Karena kita ini memang pencinta turas. Ciri khas ulama-ulama kita
Kalau mau ngarang kitab biasanya merasa, buat apa saya ngarang ini? Wong sudah ada kitabnya ini, imam ini. Akhirnya kitab itu saja yang diajarkan. Tidak nulis sendiri. Akhirnya tetap itu saja, sedikit aja penambahan. Sedikit. Nah ini kita. Kalau mereka tidak, mereka itu nulis terus. Bahkan ceramah saja, pengajian, ngaji rutinan itu. Syekh bin Bas misalkan, ngaji rutin, Utsaimin, ngaji rutin, itu direkam, diketik. Jadilah kitab berjilid-jilid. Ya, kitab berjilid-jilid. Kalau dibaca itu kitab transliterasi waktu pengajian. Ya, itu. Jadi kalau misalkan pengajian Buya Al-Fitri ini hataman apa gitu. Terus setiap ucapannya kemudian diketik. Kira-kira setelah hatam dari berapa jilid ya? Jadi belasan jilid, gede. Nah, terus muncul sehingga orang-orang yang nggak paham mengatakan, ini alim sekali ya, banyak ya. Ya padahal kita semuanya begitu, yang ngajar-ngajar ini kalau ditulis ya belasan jilid isinya, cuman nggak digitukan aja gitu. Nah, kalau kita nggak kenal turas aswaja, bisa-bisa nyangka yang itu aswaja, padahal bukan. Ya. Terus, agar dapat mengidentifikasi yang mana ajaran salafus soleh yang sebenarnya, aswaja yang benarnya di antara yang mengaku-ngaku, ya, supaya bisa membedakan mana aswaja yang asli, yang mengikuti salafus soleh, yang salafi dengan yang bukan. Oke. Salafi itu siapa? Salafi itu kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita. Kalau saya dan akhina Kiai Ma'ruf ini punya metode yang berbeda. Kalau beliau mengucap Wahabi itu sebagai salafi, kalau saya tidak pernah. Saya Wahabi ya, saya sebut Wahabi Taimi. Kenapa begitu? Kalau saya sebut salafi, berarti saya ridho mengakui mereka sebagai pengikut salafus saleh. Padahal mereka bukan. Mereka itu puncak keilmuannya ada di Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Oke. Oke. Dan ada banyak pertimbangan memang untuk ada yang nyebut mereka salafi karena apa? Tidak masalah. Kalau saya sendiri, ini saya sendiri. Ya. Misal nanti saya jelaskan nanti, saya buktikan nanti. Mereka itu tidak ikut salafus saleh. Ya, misal contoh saja. Ikut salafus saleh misalkan. Ya, misal Imam Ahmad memperbolehkan tawasul istighosah, nanti dijelaskan oleh akhina Kiai Ma'ruf Fazin. Mereka ikut enggak? Enggak ikut. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah melarang. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Mereka kadang menukil, ini Ibnu Qutaibah misalkan. Ibnu Qutaibah, karena Ibnu Qutaibah menetapkan Allah itu istiqrar alal ars. Diambil-ambilan itu. Tapi Ibnu Qutaibah sendiri mentakwil. Yadullah itu artinya kekuatan, qudrah. Oh berarti ini salah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah nggak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri ketika beda dengan mereka, misal Ibnu Taimiyah mengatakan kirim pahala itu sampai, mereka nolak, nggak ngambil Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Abdul Wahab tidak mau. Berarti ikut siapa? Ibnu Abdul Wahab. Makanya secara ilmiah menyebut mereka itu apa? Kelompok yang mengikuti dua, Ibnu Abdul Wahab dulu, karena posisi yang nggak pernah salah itu ini. Kemudian nomor Ibnu Taimiyah. Makanya disebut, saya menyebut Wahabi Taimi. Ini klasifikasi ilmiah. Kalau ada yang keberatan, nggak mau disebut itu, mencurigakan. Emang jelek tah disebut itu. Kalau saya disebut Syafi'i, saya bangga. Artinya saya mengikuti Imam Syafi'i. Saya sebut Asy'ari, saya bangga. Saya mengikuti Imam Asy'ari. Ada mereka tiap hari ngajar kitab Tauhid Ibnu Abdul Wahab, disebut, kamu Wahabi ya? Enggak, kayak anti banget. Loh, jelek tah? Kalau jelek jangan ngaji itu. Ayo kita kan tinggal gitu aja kan. Ya, sebenarnya merasa kalau jelek sih, makanya nggak mau disebut. Ya. Taimi disebut, Taimi juga nggak mau, maunya salafi. Salaf yang mana gitu? Salaf yang mana? Makanya saya punya tulisan di NU Online, saya terbit NU Online beberapa tahun yang lalu. Salaf antara fakta dan fiktif, kalau nggak salah begitu judulnya. Salaf itu faktanya mana, yang fiktif mana? Yang mereka itu fiktif, salaf yang fiktif, nggak ada itu. Ibnu Taimiyah cuma. Oke.
Eh, agar memudahkan belajar akidah. Kalau mau belajar akidah, ini loh kitabnya, biar gampang. Empat, agar memahami peta pemikiran para penulis ketika mendapatkan nukilan dari kitab klasik. Kita sekarang hidup di era teknologi informasi, banyak sekali. Kadang orang kirim nukilan ini, kamu salah, ajaranmu salah. Ini loh, saya kutip dari kitab ini. Kalau tahu mana turos aswaja dan mana bukan, itu bisa tahu. Oh, ini kan penulis ini bukan aswaja memang. Jadi wajar kalau ngomong begini. Tinggal begitu aja. Gampang. Oke, jadi harus tahu. Nah, turos aswaja secara umum ini tadi Asy'ariyah yang nulisnya semua ilmu, bahkan ini cuma contoh aja ini, usul fikih, logika, bahasa, ini ditulis oleh ulama Asy'ariyah semuanya. Kita belajar Islam itu dari ulama-ulama Asy'ariyah. Sebelum lanjut, saya mau cerita dikit. Sekarang kalau mau nyari referensi kitab, ada aplikasinya. Aplikasi apa biasanya terkenal? Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu dulu open source, ya. Itu proyeknya Al-Miskat dulu. Dulu waktu awal itu siapapun bisa ngasih kitab di situ. Nyeken sendiri, di-scan OCR dengan kemampuan OCR masa lalu, ya. Saya nututi zaman itu. Dan saya membuat beberapa kitab nyeken sendiri gitu. Mereka masukkan ke situs Al-Miskat supaya dimasukkan ke koleksi Maktabah Syamilah. Banyak, sumbangan banyak orang. Tapi Al-Miskat itu punya pengumuman, dilarang memasukkan kitab-kitab selain Salafi versi mereka. Tidak boleh kitab-kitab dari kelompok-kelompok sesat. Salah satu yang dianggap sesat ya Asy'ariyah. Maklum, gak boleh. Maunya dari kelompok mereka. Akhirnya dibuatlah segmen khusus, kitab-kitab khusus, kitab Ibnu Taimiyah, kitab Ibnu Qayyim, kitab Nasiruddin Al-Albani. Ya kan, disambilan kan gitu kan. 3 ulama ini yang spesial banget punya kategori khusus, yang lain enggak. Tapi meskipun mereka berkomitmen membuang kitab-kitab Asy'ariyah, Maturidiyah, coba dilihat. Ada berapa ribu kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah di sana? Ada berapa ribu? Banyak sekali. Kenapa? Karena umat Islam mustahil belajar Islam secara baik tanpa kitab-kitab Asy'ariyah. Mustahil. Mustahil. Orang Wahabi mau bilang Asy'ariyah itu sesat, Mereka menukil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa? Asy'ariyah. Mereka menukil Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Asy'ariyah. Mereka menukil Imam At-Tabari. Mereka menukil Imam Al-Qurtubi. Mereka menukil imam-imam yang lain banyak, yang itu semuanya akidahnya tidak sama dengan mereka. Kita buktikan nanti di sesi kedua, ya. Oke. Akhirnya apa kitab-kitabnya? Ini contoh pengarangnya saja dulu, ya. Kalau kitabnya banyak, tapi ini pengarangnya. Ahli tafsir dan ulumul Quran Ahlussunnah wal Jamaah, dimulai dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, semuanya punya kitab tafsir, ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya kitab tafsir namanya Al-Mukhtazan, ya, tebal sekali, paling besar, tapi sayang nggak nyampe ke kita, hilang, dibakar oleh orang yang nggak suka. Nah, terus banyak sekali. Ini saya mau baca capek, ya. Baca sendiri. Lah iya wong ini judulnya ini loh, referensi aswaja. Referensi aswaja itu banyak banget. Masa suruh baca? Enggak lah, capek. Terus ahli hadis dan ulumul hadis aswaja. Ini ahli hadisnya siapa? Banyak sekali. Ada Imam Baihaqi di sini, Ibnu Asakir, dan banyak lagi. Lagi-lagi saya nggak mau baca, capek. Baca sendiri maksudnya. Ini kan Anda sudah dikirim kan? Baca sendiri saja. Oke. Ini ahli hadis. Tadi ahli tafsir, ahli hadis. Oke. Ini yang hanya sekedar kepala-kepalanya saja. Yang kecil-kecil, maksudnya yang kurang terkenal. Lokal-lokal tafsir itu banyak sekali. Ulama Indonesia bahkan banyak melahirkan kitab tafsir. Banyak. Itu semuanya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di seluruh dunia banyak sekali.
Wong yang ini aja udah capek, apalagi yang lokal-lokal. Oke. Turas aswaja dalam usul fikih. Nah ini penting. Jadi Quran, hadis, sekarang kita bicara usul fikih. Di usul fikih, ulama aswaja itu terlibat dalam penyusunan hingga kematangan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu berkembang terus sampai era kematangannya itu di tangan ulama-ulama Asy'ariyah. Sehingga akhirnya dikenal ada namanya metode mutakallimin atau metode syafi'iyah. Kitab usul fikih itu metodenya mutakallimin atau metode syafi'iyah namanya. Kalau belajar usul fikih mesti akan tahu ini. Metode ini dipakari oleh ulama Syafi'iyah yang juga digunakan oleh Malikiyah dan Hambaliyah. Dan semuanya adalah Asy'ariyah kecuali beberapa. Ini yang nulis usul fikih itu mereka. Ada lagi metode fuqaha, ini dipakai oleh kalangan mazhab Hanafiyah. Dan mereka ini Maturidiyah. Dah, kalau ngomong usul fikih, mereka ini dua cuma metodenya di dunia ini. Kalau enggak metode mutakallimin, dipakai 3 mazhab, imam-imamnya itu Syafi'iyah semuanya, dan mereka semuanya adalah Asy'ariyah atau metode fuqaha dipakai oleh Maturidiyah. Oke. Apa perbedaannya? Oke, ini bukan, kita nggak bahas itu sebenarnya. Panjang nanti kalau bahas perbedaan metode ini. Oke. Tapi intinya apa? Dari kitab usul fikih ini dengan metode ini lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi usul fikih melahirkan fikih. Fikih madhab yang 4. Berarti yang 4 ini lahir dari tangan-tangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan akhirnya di kitab usul fikih itu, usul fikih klasik ya, mesti dibahas bab akidah juga di usul fikih. Mesti dibahas. Ya, bacalah kitab usul fikih yang agak tebal itu yang klasik. Mesti ada bab akidah. Kalau di usul fikih jelas. Ya, misal tentang kalamullah itu dibahas, perbedaan dengan Mu'tazilah, am dan khos itu usul fikih. Itu bab apa? Ilmu kalam sebenarnya masuk ke usul fikih ya. Nah, banyak. Kemudian kalau kitab fikih juga ada akidahnya. Misal bab sholat, ketika hukum bermakmum pada ahli bid'ah gimana? Disebutkan ahli bid'ah contohnya siapa? Disebutkan. Bermakmum pada ahli bid'ah contoh makruh. Kalau kita ini ahlus sunnah wal jamaah disebut. Meskipun itu kitab fikih. Ada ciri-cirinya. Kemudian beberapa kitab fikih nyebut kalau mujassim itu bagaimana, kafir tidak kafir. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Ini kitab fikih, ada akidahnya. Oke, ini semuanya karena mereka yang ngarang adalah ulama Asy'ariyah atau Maturidiyah. Oke, saya nggak perlu menyebutkan kitab fikihnya, terlalu banyak. Ya cari aja kitab fikih, pokoknya yang gini, cari saja kitab sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab fikih sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, aswaja semua itu. Gampang, terlalu banyak kalau disebut. Ya. Oh, zaman itu ya aswaja lah. Kitab usul fikih pakai metode mutakallimin, ini contohnya, ya banyak banget. Ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ini contohnya, silakan dibaca sendiri. Kemudian sekarang kita beralih pada kitab akidah. Nah, inti sampai kita ke akidah. Kitab akidah aswaja itu harus diketahui bahwa aswaja itu tidak stagnan, tapi progresif. Dia enggak mandek, tapi terus berkembang sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi kita harus tahu model kitab-kitab itu sesuai menjawab tantangan zaman masing-masing. Kita harus tahu. Bagaimana? Di saat digempur serangan taktil oleh Mu'tazilah misalkan, maka aswaja memunculkan corak nakli atau ahli hadis. Ini di era awal. Kitab-kitab awal itu mesti hadis. Kenapa? Karena yang dibela itu hadis memang. Hadis yang digugurkan semua oleh Mu'tazilah. Jadi aswaja coraknya begini. Kemudian di saat bersentuhan dengan era filsafat Yunani, Mujassimah, aswaja muncul dalam corak akli falsafi. Ini mutaakhirin periode awal. Ntar lagi kita bahas. Kemudian di saat mulai kondusif ya, aswaja muncul dalam corak moderat, gabungan akli nakli. Ini era mutaakhirin periode kedua. Juga di daerah yang tidak rawan isu akidah,
maka ilmu kalam cenderung dihindari. Misalkan di Yaman. Jadi aswaja itu nggak selalu kaku gitu loh. Nggak selalu kaku. Di Yaman itu kondusif, tidak ada pengaruh luar itu minim sekali di situ. Ya, jadi yang penting di situ ngajarnya apa? Akhlak. Yang penting ya fikih, sudah caranya ibadah sah bagus, ngaji tasawuf, ya sudah selesai. Makanya Yaman jarang sekali ahli kalam di situ, karena memang tidak ada tantangannya. Kalau di Indonesia ilmu kalam dibutuhkan, diajarkan, tapi versinya versi sederhana saja. Gak usah yang versi yang tinggi-tinggi biasanya. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini dari dulu itu sudah percaya Tuhan. Tidak ateis, makanya ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu karena Indonesia dalam sejarahnya tidak ada ateisnya. Ateis itu muncul belakangan, sekarangan ini. Dulu tidak ada Indonesia ateis. Kok jangankan Tuhan, kok hantu aja percaya kok. Ya, kalau masih percaya hantu itu pasti percaya Tuhan, dan percaya hal yang gaib. Ya, oke. Jadi ya cukup yang sederhana saja, nggak usah tinggi-tinggi. Kenapa juga tinggi-tinggi? Enggak ada ahli filsafat di Indonesia. Enggak ada ahli filsafat. Di Indonesia itu tantangannya orang enggak sholat itu. Orang-orang kayak gitu. Jadi kita belajar akidah ya banyak yang bahkan sekedar hafal aja. Pokoknya hafal sifat 20 sudah selesai. Ya, karena di Indonesia tantangannya memang tidak berfilsafat. Itu dulu tapi dulu. Nah, sekarang kita sudah punya tantangan, makanya kita harus belajar lagi. Makanya Buya Al-Fitri bikin acara ini gara-gara itu. Oke. Turas akidah aswaja pra Imam Asy'ari. Sebelum Imam Asy'ari, ya. Ini coraknya adalah ahli hadis, metode yang dipakai tafid. Ragam masalahnya sedikit, argumennya sederhana. Itu zaman dulu. Terus kitab-kitab di zaman ini seperti ada di sini kitabnya Imam Abu Hanifah, imamnya Syafi'i, Imam Bukhari, ini kebanyakan hilang atau diperdebatkan kesahihan nisbatnya. Yang tidak diperdebatkan paling cuman karangannya Imam Bukhari ini. Ini Imam Muzani ada, tapi artikel lebih pas disebut artikel lah, sedikit, tipis. Itu pun diperdebatkan asli apa enggak misalkan. Terus Imam Abu Hanifah ini kita pakai. Tapi ada juga yang menyanggah asli kayaknya nggak asli dan seterusnya. Jadi kalau kitab-kitab yang lama ini, tapi kitab-kitab ini sederhana sekali. Biasanya nggak cukup untuk dibuat argumentasi untuk zaman sekarang. Ya. Karena sekarang ini muncul sudah banyak sekali subhatnya yang nggak ada di masa lalu. Kemudian Turas Aswaja era Imam Asy'ari dan Mutaqaddimin. Ya. Imam Asy'ari dan Mutaqaddimin ini murid-muridnya. Tabaqat awal kedua ini Mutaqaddimin. Coraknya ahli hadis, disebut juga madrasah ahli hadis. Ilmu kitab akidah yang mengikuti madrasah ahli hadis. Isinya ini hadis, kajian tentang hadis. Cuman selain tafwid juga sudah muncul takwil, tapi terbatas sekali. Ada yang lengkap banyak, Ibnu Furak misalkan syarah Muskilul Hadis lengkap banyak, tapi ada yang hanya takwil beberapa saja misalkan. Di era ini yang terkenal ya ini ada Imam Thahawi, ringkas sekali. Beliau sebenarnya bukan Asy'ari, beda. Beliau ini pengikut Imam Abu Hanifah. Ya, pengikut Imam Abu Hanifah berarti sama dengan Maturidi. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi sendiri, Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Abi Zaid, kemudian Abu Bakar Al-Bakilani, Ibnu Furak dan Abu Bakar Al-Baihaqi. Ini adalah ru'us, ya, istilahnya? Pimpinan-pimpinannya. Selain ini ada, tapi kepanjangan. Ya, ini saya ambil yang tokoh-tokoh topnya saja. Kitab-kitabnya masih ada semua ini. Ini bisa dibaca sampai sekarang. Beberapa kita nukil nanti isinya di sesi kedua. Kemudian ada Turas Akidah Aswaja era Mutaakhirin yang memakai metode ajam. Mutaakhirin ada dua, ada metode ajam pertama. Metode ajam itu bagaimana? Coraknya ahli kalam falsafi. Ahli kalam falsafi itu gimana? Banyak membahas istilah-istilah filsafat.
Jadi di masa ini kitab-kitab ini yang ada ini banyak sekali ini kitabnya Imam Haramain, Imam Al-Ghazali dan seterusnya, Imam Ar-Razi apalagi ya. Itu membahas istilah-istilah filsafat yang di kitab-kitab dahulu tidak dibahas. Loh, kenapa? Ingat, Aswaja itu progresif. Dia menjawab tantangan zamannya. Di masa ini, kitab-kitab filsafat Yunani masuk ke negeri Islam, negeri-negeri besar, ada di perpustakaan-perpustakaannya, dan itu mempengaruhi para sarjana, para thalib di masa itu. Sehingga mau tidak mau ulama harus ngarang, harus nulis, ngomentari semua istilah-istilah itu benar atau salah. Oke, paham ya? Jadi ada istilah baru, ada konsep-konsep baru dari Yunani masuk ke dunia Islam, dibiarkan atau ditanggapi? Ditanggapi harusnya. Kalau dibiarkan, ya rusak Islam. Harus ditanggapi. Akhirnya dibahaslah itu semuanya, dikritik satu persatu. Oke, nah inilah yang dilakukan oleh imam-imam ini. Ada Imam Ar-Razi dengan banyak sekali kitabnya, kemudian Imam Al-Amidi, Imam Al-Baidawi, Al-Isfahani, Aduddin Al-Iji, kemudian At-Taftazani, Al-Jurjani, Ibnu Arafah, dan Ibnul Muqtarah. Oke, ini hanya ru'us lagi-lagi, hanya kepala-kepalanya saja. Ada kitab-kitab yang menukil ini, murid-muridnya ini punya murid-murid semuanya, ya metodenya sama lah. Jadi Baghdad, Bukhara, Naisabur, Mawaro An-Nahar, Asqalan, dan daerah-daerah Ajam yang lain, ya makanya disebut metode Ajam karena ini bukan Arab, ya. Meskipun kalau kita sekarang ditanya Arab semua bagi kita, tapi di zaman dulu itu Ajam, ya. Itu kota-kota besar yang numpuk berbagai peradaban masuk. Ya, kalau sekarang di era kita gimana yang masuk itu? Di era kita yang masuk ateisme, masuk liberalisme, masuk macam-macam isme-isme yang lain. Dibiarkan atau ditanggapi? Ya harusnya ditanggapi. Jangan dibiarkan, kan begitu. Nah, di Pekanbaru masuklah itu Wahabi, Taimi. Dibiarkan atau ditanggapi? Ya ditanggapi, jangan dibiarkan. Ya sama. Aswaja harus begitu. Ya. Cuman ya ada pro kontra di sini. Saya harus menjelaskan di sini ada pro kontra. Turas mutakhirin yang Ajam itu tadi ya sebagian ada pro kontra. Jadi ada yang ngeritik juga ya. Kenapa saya jelaskan di sini? Harus ini dijelaskan supaya tahu jangan-jangan kalau ada yang ngeritik entar dikira berubah lagi, Aswaja berubah lagi atau enggak kompak atau saling membid'ahkan atau apa. Enggak. Jadi ada ceritanya. Jadi sebagian ulama menyebut madrasah mutakaddimin yang tadi maaf ini salah tulis ini. Mutakhirin ini harusnya ya. Mutakhirin salah tulis ya, nanti kita ubah. Sebagai puncak kematangan ilmu kalam. Karena semua isu selesai. Di madrasah yang tadi, filsafat tadi, semua isu itu sudah selesai. Pondasinya sudah selesai. Cabang-cabangnya bisa diberlakukan untuk semua kasus, insya Allah sampai kiamat selesai. Selesai. Sudah terjawab semua. Ada aliran apapun yang masuk yang baru, kita ngerti. Oh ini masuknya ke sini nih. Oh ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Kita bisa jawab semua. Sudah selesai, matang. Ya. Tapi sebagian yang lain seperti Imam Sanusi misalkan dalam sarahnya terhadap Ulumul Barahin mengkritik madrasah ini karena kebanyakan filsafatnya. Beliau bilang bahwa mafsadanya lebih besar daripada masalahnya. Itu istilah apa? Itu istilah nggak penting itu, istilah Yunani apa itu, hayula lah apalah gitu kan. Nggak usah dibahas. Ya, nggak penting. Ya. Sehingga Imam Sanusi ngasih contoh kitab imamnya Ar-Razi atau Tawali karenanya Imam Al-Baidawi, ditambah lagi yang sama seperti itu, ditambah seperti ini kitabnya At-Taftazani, kitabnya Al-Iji dan Ibnu Arafah. Itu disebutkan di Dasuki misalkan. Berarti apa? Kitab-kitab ini ditahdir. Ditahdir oleh internal Asy'ariyah. Kenapa? Karena sebetulnya pembahasan seperti ini di era Imam Sanusi sudah tidak perlu. Nah itu konteksnya. Jadi harus tahu konteksnya. Konteksnya apa? Kalau di zaman mereka yang filsafat itu, filsafat ini masih mempengaruhi
sangat mempengaruhi. Kemudian mati mereka, habis, nggak laku sudah. Ketika sudah nggak laku di era Imam Sanusi, lah ngapain bahas itu lagi kan? Akhirnya ditahdir lagi, jangan baca kitab itu. Sudah disederhanakan lagi pola-pola bahasan akidahnya. Oke. Akhirnya muncul turos era Aswaja Mutakhirin yang memakai metode Arab. Kenapa disebut metode Arab? Orang Arab yang nyusun. Nah, coraknya moderat dalam penggunaan akal dan nas, menghindari istilah filsafat sebisa mungkin dan kembali fokus pada tuntunan nas. Tidak ada sudah istilah filsafat yang rumit-rumit, tidak ada. Yang ada hanya yang sederhana yang dipakai untuk klasifikasi alam. Misalkan jauhar, arad. Ini klasifikasi makhluk. Makhluk itu alam diklasifikasikan jadi jauhar, arad. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah bukan jauhar dan bukan arad. Sesimpel itu cuman. Nah, ini dipakai istilah ini. Ya cuman untuk itu. Ini metode ini, era ini digawangi oleh Imam Sanusi. Nah, kitabnya seperti bisa dilihat, ini Imam Sanusi sendiri banyak kitabnya. Saya sangat merekomendasikan secara umum saya merekomendasikan kitab Sanusi atau kitabnya Imam Sanusi ini kitab-kitabnya untuk dipelajari. Orang umum, ya, para asatid umum, kalau cuman mau menghadapi persoalan yang ada di masa ini, yang itu sebenarnya Sanusi sudah cukup. Saya tidak merekomendasikan kitab-kitab yang tadi mutakhirin, yang ruwet-ruwet, yang filsuf itu. Kenapa? Gak dipakai. Kan gak ada musuhnya, mati semua itu sudah musuhnya. Ya, yang ada, ya cukup inilah, cukup. Yang Sanusi. Silakan ini dipelajari. Kalau pondok mengajarkan ini sampai kubro, atau minimal Umul Barohin yang sugro sama Muqaddimat. 2 kitab Imam Sanusi ini minimal harus hatam. Udah, itu minimal. Pokoknya paham 2 kitab ini jadi pendekar sudah. Ya, saya di Facebook selama ini bertahun-tahun nulis, saya berusaha untuk tidak naik ke kitab yang tinggi-tinggi. Ya, saya usahakan semuanya level Sanusiat. Tapi dengan itu ternyata yaitu Wahabi sudah kepanasan itu. Sudah cukup itu menjawab semuanya, subhatnya. Padahal itu level Sanusiat. Kenapa enggak naik? Musuhnya enggak ada. Ya, yang filsuf itu ya 1-2 saja, termasuk ini temannya Ustadz Al-Fitri ini. Kalau sudah bahas itu harus naik levelnya. Oke, Al-Laqani, Imam Ad-Dardir, Zakaria Al-Ansari dan seterusnya. Termasuk Imam Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani, Nawawi Banten itu, kitabnya meskipun kecil seperti Nurul Dolam, Syarah Aqidatul Awam, kecil itu kitabnya, tapi isinya itu luar biasa. Itu sumbernya dari kitab-kitab yang gede-gede itu kalau dilacak. Jadi paham Nurul Dolam saja, pokoknya paham betul loh ya, paham betul, itu sudah cukup sebenarnya. Cukup sekali. Ya, masalahnya kebanyakan kita ngaji ini di Indonesia rata-rata kitab ini yang diajarkan era ini. Itu enggak paham. Sekedar hafal sifat 20 tapi enggak paham. Ya. Jadi muncul pertanyaan misal saya kasih contoh, pertanyaan sederhana saja. Allah itu bersifat baqa kan? Apa baqa? Kekal. Oke. Terus surga baqa apa tidak? Surga baqa apa tidak? Baqa. Sama dong surga dengan Allah. Ada yang bisa jawab? Nah kan? Bingung kan? Padahal ini pertanyaan sederhana. Yang enggak sama jawabannya. Karena surga itu tidak qadim. Karena Allah itu harus dari awal wujud kita baqa itu semuanya satu paket dipakai. Surga itu hudus. Berarti enggak sama dong. Loh, kok baqa? Apakah sama? Baqo'nya surga itu dengan iradah Allah. Kalau baqo'nya Allah, ya memang baqo' dari zatnya. Itu bedanya. Dari mana ini? Ini pengetahuan kitab level mana? Sebenarnya level Aqidatul Awam. Cuman yang belajar Aqidatul Awam tidak paham maksudnya. Ya kan? Kayak repot kan sebenarnya. Padahal tidak ada repot. Pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam itu sebenarnya tidak repot. Pokoknya
ngerti saja maksudnya aqidatul awam itu, sudah selesai. Masalahnya dari kita ini nggak ngerti kebanyakan, sehingga ditanyakan begitu bingung. Ya, oke, nanti kita bahas di sesi kedua tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Penulis Turas Asy'ariyah dalam setiap tabaqat. Nah, ini kita bahas nama-nama penulis lagi, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Katibil Muftari. Nah, kitab ini Tabyin Katibil Muftari ini, kalau mau tahu sejarah Asy'ariyah dari masa ke masa, wajib baca Tabyin ini. Minimal sekali harus tahu. Di sana dijelaskan bagaimana sejarah ulama dari masa Rasulullah, ajarannya seperti apa, sampai kemudian diteruskan oleh Imam 4, diteruskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Sampai akhir murid-muridnya siapa? Ini, di kitab ini ada sejarahnya. Jadi kalau mau jadi aktivis Ahlussunnah wal Jamaah, aktivis Aswaja, minimal hatam ini meski 1 kali. Ustaz Al-Fitri punya kajiannya dulu, masih ada ya? Oh gak lanjut, padahal kalau lanjut wah, luar biasa itu. Kitab Tabyin. Oke, ini wajib. Ini tabaqat awal murid-muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah ulama-ulama besar ini, pentolan-pentolan di zamannya yang menyebar di dunia Islam. Banyak sekali, baca saja capek. Yang kedua, ini ulama-ulamanya. Yang ketiga, ini ulama-ulamanya banyak. Termasuk ada Al-Hafidh Al-Baihaqi. Imam Baihaqi, pengarang Al-Asma' wa Sifat. Nah, ini tabaqat ketiga dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, orang Wahabi sering menukil kitab ini, kitab Al-Asma' wa Sifat. Imam Baihaqi. Gak sadar dia kalau isinya itu adalah akidah Asy'ariyah. Ya, dulu ada beberapa beberapa buku karya Wahabi Indonesia yang merekomendasikan Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau mau tahu, ya ini baca Al-Asma' wa Sifat gitu. Jangan seperti Asy'ariyah sesat ini, baca ini Al-Asma' wa Sifat. Enggak tahu kalau penulis Al-Asma' wa Sifat itu Asy'ariyah. Tabaqat ketiga. Nah ini ya. Ini sekarang rata-rata Wahabi sudah tahu, sudah agak alergi ke Imam Baihaqi. Lihat ya, Wahabi awal itu YouTube-nya, bukunya dulu dicek saja, buku-buku yang generasi awal, ya yang di Indonesia. Itu masih merekomendasikan Al-Asma' wa Sifat. Dikira itu adalah akidah mereka, padahal itu Asy'ari. Tapi metode hadis, ya, metode hadis yang tadi. Ya, kalau mau tahu, misal mau tahu pembahasan perspektif ahli hadis tentang satu masalah, baca Al-Asma' wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Ada semua. Bahas wajah itu apa, iyat itu apa, misalnya istawa itu apa, dan seterusnya, yang macam-macam kayak gitu itu. Perspektif ulama ahli hadis apa? Baca Al-Asma' wa Sifat. Tidak ada kitab yang lebih baik dari kitab tersebut. Komplit. Imam Baihaqi ini unik sekali. Unik sekali soalnya. Imam Baihaqi ini seorang Asy'ari Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Baihaqi. Karena pendapat Syafi'iyah yang hilang landasannya, Imam Baihaqi yang kemudian memunculkan hadis-hadisnya. Sehingga kata sebagian ulama, semua Syafi'iyah berhutang budi kepada Imam Syafi'i, katanya, kecuali Al-Baihaqi. Kalau Al-Baihaqi, Syafi'i yang berhutang budi padanya. Nah, madhab Asy'ari juga sama, mirip, karena kitab Imam Abul Hasan itu kebanyakan hilang, sudah tidak ada. Yang ngasih penjelasan hadis-hadisnya, ya ini Imam Baihaqi. Nah, ya, bersama Imam Al-Baqillani sebelumnya. Oke, tabaqat keempat ini, tabaqat kelima ini semuanya ulama-ulama terkenal di masanya. Nah, sekarang kita mau bahas satu terakhir, Ibanah. Ibanah itu satu kitab karyanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya mau tanya, ada yang pernah baca Ibanah? Tuh, ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kenalan saja. Nah,
Imam Asy'ari itu punya satu kitab namanya Ibanah, Al-Ibanah. Ibanah ini kenapa kok dibahas khusus di sini? Buya Alfitri minta saya bahas ini khusus. Kenapa? Sebab Ibanah ini karya Imam Asy'ari yang diklaim oleh Wahabi sebagai kitab yang cocok dengan mereka. Terus kemudian muncul kesimpulan kalau Imam Asy'ari tobat. Imam Asy'ari tobat, tapi antum semua masih sesat. Kesimpulannya begitu. Nah, buktinya apa? Ibanah kata mereka. Jadi Ibanah ini kitab andalan. Nah, kalau bicara tentang Ibanah, maka ini ada 3 isu. Isu keaslian, isu masa penulisan, dan manhaj al-Ibanah. Kita akan bahas satu persatu. Keaslian ini apa maksudnya? Orang banyak meragukan keaslian kitab ini. Yang ada sekarang itu sudah nggak asli. Biasanya yang bilang begini itu kita, Asy'ariyah. Mereka bilang ini asli. Kamu nggak ikut Imam Asy'ari. Ini loh Imam Asy'ari ada di Ibanah keterangan begini. Terus kita ini kayak sesat gitu lah. Biasanya kita oh itu palsu. Biasanya begitu. Sekarang enggak, kebalik. Sekarang kebalik. Kita yang bilang ini asli, Ibanah asli, orang Wahabi yang bilang oh Ibanah palsu. Gimana ceritanya ntar lagi. Oke, isu masa penulisan ini terkait dengan ini Ibanah ditulis di awal atau di akhir? Kalau ditulis di awal, berarti Imam Asy'ari sudah punya versi yang lebih baik dari ini. Kalau ditulis di akhir, berarti itu akidah yang dibawa meninggal, versi terakhir. Wahabi yakin itu versi terakhir. Oke. Manhaj Ibanah isinya kayak apa? Orang Wahabi bilang isinya kayak Wahabi. Kita bilang tidak sama dengan Wahabi. Kita bahas satu persatu. As-Sofati, ya sejarawan, wafat tahun 764, mengatakan Ibanah itu sudah dipalsukan. Beliau tahun 764 sudah mengatakan bahwa Ibanah ini dibuat mainan oleh kaum Mujassimah. Ya, orang-orang yang hasad. Ini yang hasud, ini contohnya. Dipalsukan ini kitab Ibanah. Oke. Ini data pengakuan dari sejarawan yang kredibel, As-Sofati. Oke. Ini kemudian Ibanah itu betul karya Imam Asy'ari atau bukan? Ya. Menurut Profesor Dr. Ahmad Abdurrahim As-Sayyih, kitab Ibanah dan Ar-Risalah Al-Istaghir bukan karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ini diperdebatkan ini. Ada yang bilang, oh bukan, itu bukan kitabnya Asy'ari. Ini ditulis di muqaddimah kitab Mujarrad, yang ngasih muqaddimah adalah Sayyih. Bisa dilihat sendiri bersama alasan beliau. Cuman kesimpulan ini lemah. Ya, alasannya kenapa? Karena di kitab ada namanya kitab Mujarrad. Mujarrad ini juga kitab yang sangat saya rekomendasikan untuk dihatamkan meski 1 kali. Ada berapa tadi yang sudah direkomendasikan ya? ada Mujarrad ini, terus kemudian Al-Asma' wa Sifat, kemudian Sanusiyat, ya, kemudian Tabyin. Dah. Itu saja sudah. Kalau sudah ini hatam, ya paham. Kayak dosen Ma'had Ali jurusan akidah. Ya, pokoknya paham. Ya. Kesimpulan ini lemah. Kenapa? Ibanah itu banyak buktinya kalau Imam Asy'ari ngarang kitab namanya Ibanah. Oke. Tapi yang jelas ada yang meragukan. Kemudian manhajnya Ibanah itu apa? Isinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh mengatakan Ibanah itu mengikuti metode Ibnu Kulab. Wa ala tariqatihi ay Ibnu Kulab Masya al-Asy'ari fi kitabil Ibanah. Jelas. Pengakuan seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Ibanah ini mengikuti Ibnu Kulab. Metode Ibnu Kulab. Ibnu Kulab ini musuhnya Wahabi. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi video yang cukup terbilang panjang yang disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab dari Jatim, dari Provinsi Jawa Timur. Yang mana video tersebut lagi dan lagi admin akan mengingatkan bahwasanya video ini harus viral. Karena video ini
sangat memberikan manfaat bagi umat Islam khususnya yang ada di Riau. Sehingga kita terhindar dari cuci otaknya Salafi Wahabi. Kita terhindar dari kesalahpahaman ajaran Salafi Wahabi yang mana mereka sangat sering mengkafir-kafirkan. Sudah banyak terbukti, sudah banyak sekali jejak digital oleh para Salafi Wahabi yang mana mereka ini senantiasa mengkafirkan atau menyesatkan golongan selain mereka. Bagi kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.